Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 21 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terbebas dari Penjara. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-25. Saya bacakan seluruh ayatnya. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya itu orang-orang dari mazhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapat penjara terkunci dengan sangat rapinya. Sebuah pengawalnya ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang yang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin melihat bagaimana mujizat dan keajaiban Allah di dalam menolong orang-orang yang sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, termasuk rasul-rasul di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 17 sampai dengan ke-25. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, sewaktu saya membacakan ayat ke-17 sampai ke-25 dari pasal ke-5 Kisah Rasul, apa yang kita lihat, apa yang kita tangkap, kesan apa yang kita akan terima? Kita melihat adalah rasul-rasul itu dilepaskan dari penjara. Yang namanya proses melepaskan tentunya ada pembukaan pintu penjara, ada gembok yang terbuka atau gembok yang dipaksa dibuka. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan melepaskan para rasul itu, di mana mereka tidak ada lagi di dalam penjara, tetapi kunci itu tetap terkunci pintunya dengan keadaan rapi. Inilah yang disebut dengan mujizat yang luar biasa. Kalau kita boleh katakan kalimatnya adalah Allah melepaskan para rasul dari penjara tanpa dalam kondisi penjara itu tetap tertutup. Kalau kita lebih jauh aplikasinya dalam kehidupan kita, apa yang ditutup oleh manusia, apa yang dipaksakan oleh manusia, Allah bisa bekerja jauh lebih berkuasa. Menembus dinding, menembus besi, lepas dari semua ikatan yang ada di dalam dunia ini. Kita tahu dengan jelas mengapa rasul-rasul itu dipenjara. Ayat 17 dikatakan, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya itu orang-orang dari mazhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Kita tahu dengan jelas yang namanya para imam besar dari Israel bekerja sama dengan orang-orang Roma pada waktu itu. Sifatnya iri hati. Mereka disebut imam besar, mereka disebut dengan kaum-kaum agamawan, kaum-kaum rohaniawan. Tapi kalau boleh jujur, mereka sesungguhnya tidak sedang membela agama. Mereka sedang membela kekuasaan mereka. Mereka sedang membela kepentingan mereka. Dan mereka menjaga para pengikut-pengikutnya. Tatkala rasul-rasul ada pada waktu itu, menyampaikan kebenaran firman Allah dikatakan di dalam bait Allah. Dan sewaktu di penjara tidak ada, mereka sedang mengajar di bait Allah. Ini adalah sesuatu yang namanya unsur persaingan. Bersaing pengikutnya. Para rasul itu menjadi orang yang jauh lebih populer. Dan mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Setelah kita tahu dengan jelas imam besar. Imam besar dan pengikut-pengikutnya hanya menjaga yang namanya itu aturan-aturan. Mereka lebih mementingkan aturan. Mereka lebih mementingkan yang namanya itu berbagai macam budaya dan tradisi. Tetapi tidak ada kasih. Itu yang kemudian kita tahu dengan jelas di dalam Alkitab. Bagaimana Yesus mengecam orang-orang Farisi, para imam besar, termasuk orang Saduki, termasuk juga para penguasa-penguasa pada waktu itu. Mereka berupaya untuk memenjarakannya dan mereka sanggup untuk memenjarakannya. Dasarnya adalah iri hati.
Apa kita kemudian kesimpulannya dalam kehidupan keseharian kita? Kita bisa dipenjara oleh apapun. Ada orang yang terpenjara karena kecemasan, ada orang terpenjara karena kekhawatiran. Maka pada posisi itulah penjara itu akan Tuhan lepaskan dengan bagaimana caranya? Mempercayai Allah. Keyakinan kita kepada Tuhan yang menolong di atas segala kecemasan, ketakutan kita, ketidakberdayaan kita. Allah yang akan menopang kita setiap kita terbelenggu oleh penjara kita masing-masing. Itu penjara ketakutan dan kekhawatiran. Ada orang terpenjara dalam kesombongan dan keangkuhan. Begitu sombong. Sehingga itu tidak ada orang lagi yang dihargai oleh dirinya. Dan kemudian Tuhan pun digeserkan. Ini juga adalah penjara. Itu penjara karakter kesombongan. Adakah kita yang seperti demikian? Kita merasa kita lah yang paling benar, kita lah yang paling hebat, orang lain salah, orang lain keliru, orang lain itu di bawah kita, orang lain itu bodoh, sayalah yang pintar, orang lain itu lemah, sayalah yang hebat. Itu penjara yang namanya keangkuhan dan kesombongan. Ada juga penjara yang namanya kemunafikan. Kita orang-orang yang sudah suka pandai bersandiwara, sehingga ada banyak orang tertipu dengan sikap kita. Di luar kita nampak baik, manis, lembut. Bagaikan mulut kita manis, bagaikan madu. Sikap kita itu indah, bagaikan tarian. Mungkin kupu-kupu yang indah. Tetapi sesungguhnya kita jahat hati kita, buruk hati kita, busuk hati kita. Bukankah kita pernah bertemu dengan orang demikian? Jangan-jangan kita juga adalah orang yang termasuk kelompok yang seperti demikian. Itu adalah penjara. Ada juga penjara kerakusan. Tatkala diberkati oleh Allah dengan berkat yang berlebih, ada orang yang meminta bantuan, meminta tolong, itu yang Tuhan kirim. Jangan-jangan sedang mentes. Engkau yang sudah menerima anugerah berkat yang berlimpah, Tuhan akan bertanya, seberapa besar kasihmu, empatimu, belas kasihanmu, tatkala bertemu dengan orang yang kekurangan. Karena Tuhan mengajarkan tidak hanya kita menerima kasih Allah, tapi kita dipanggil untuk mengasihi. Sikap rakus, sikap sudah tidak bisa berbagi, sikap pelit, itu pun adalah penjara. Ada juga orang terpenjara dengan ucapan-ucapan mulut-mulut yang sangat song-song, sangat arogan, menyakiti orang lain dengan mulut kita, menggosipkan orang lain dengan mulut kita. Hati kita busuk. Jadi kalau boleh dikatakan, apa bedanya kita dengan imam besar? Apa bedanya kita dengan mazhab Saduki? Apa bedanya kita dengan orang Farisi? Apa bedanya kita dengan ahli-ahli Taurat? Sama saja. Orang yang lupa akan segala kebaikan Allah. Orang yang angkuh sombong, orang yang tidak beriman, atau orang yang suka iri hati. Kalau ada orang lain yang berhasil, kita tidak suka, kita tidak ikut bahagia. Tapi kita sedih, kita iri hati. Seakan-akan hanya kitalah yang boleh ada di atas dan orang lain semuanya ada di bawah. Sahabat seperjalanan, mari kita merefleksikan di mana kita terbebas dari penjara-penjara hidup kita. Apa kesombongan, apa kekhawatiran, apa sikap munafik, apa juga kerakusan, apakah dosa-dosa hedonis, lebih memikirkan diri sendiri. Itu adalah penjara. Tuhan mau melepaskan engkau. Kalau engkau mendengarkan suaranya, engkau tidak bisa berkata, udah terkunci rapat. Bagaimana rasul itu bisa keluar dari penjara? Sementara penjaranya itu tetap terkunci. Tidak ada kerusakan sama sekali. Itulah mujizat dan kuasa Allah. Kuasa Allah akan terjadi ke dalam kehidupan kita untuk melepaskan kita dari penjara-penjara kehidupan kita. Segala dosa dan keburukan. Bebaskanlah dirimu dan terimalah kuasa Allah. Hiduplah di dalam sebuah kehidupan yang merdeka, menjadi orang-orang percaya yang melakukan kebenaran, bukan kejahatan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, bebaskanlah dirimu dari penjara hidupmu. Amin.